Oke, perkenalkan nama saya Genta Torus dengan NIM 11S2024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum certan uninformed search, di mana di sini akan membahas mengenai DFS atau Depth First Search dan BFS yaitu Breadth First Search. Di sini DFS itu artinya melakukan pencarian dengan teknik dari ke bawah, di mana misalkan ada node satu seperti ini, kita cari dari paling atas, baru nanti dia menjorong ke bawah, tapi kita lakukan sebelah kiri dulu sampai ke bawah, baru nanti kalau misalkan sudah sampai bawah, kita lanjut ke sebelah kanannya, 4, lalu nanti lanjut ke sebelah kanannya dari atas, 5, baru ke bawahnya 6, lalu ke kanannya 7. Nah, berbeda dengan BFS, dia itu ke samping. Dari angka 1, lalu turun tangga, kedua, ke sampingnya lagi 3, lalu turun tangga, keempat, ke sampingnya lagi 5, 6, dan 7. Oke, secara konsep sudah saya jelaskan. Langsung ke praktiknya saja. Di sini ada sebuah graph yang direpresentasikan sebagai dictionary ataupun agency list, di mana ada toy graph, di mana misalkan S-nya ini sebuah node, di mana nilai daftar tetangga yang terhubung, misalkan A, B, C, node A terhubung dengan S dan D, B terhubung dengan S, D, E, G, C terhubung S dan E, begitupun selanjutnya. Di sini saya bagian ini untuk mencetak graf untuk verifikasi. Kita looping nodenya, node itu yang ini, lalu node dan tetangganya, di mana kita ambil si item dari toy crate ini semua. Lalu kita cetak node dan tetangga yang terhubung. Baru kita pakai library deque dari modul collection. Deque ini mirip seperti list. Nah, yang membedakannya itu dia lebih cepat untuk mengambil, menambahkan dan menghapus sebuah angka gitu. Lalu kita buat sebuah fungsi BFS di mana parameternya graph, node awal dan node akhir. Graph ini representasi adjacent list dari graphnya. Serta, oke. Pertama kita buat antrian vivonya, di mana kita mengambil simpul saat ini yang sedang diproses dan jalur yang sedang dilalui dari simpul awal sampai simpul saat ini. Lalu selanjutnya kita buat set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Ini menyimpan simpul yang sudah dikunjungi. Oke, kita buat list untuk mencatat urutan semua node yang dieksplorasi. Lalu kita looping si QQ-nya, di mana untuk mengambil node saat ini ataupun jalur saat ini, kita ambil atau keluarkan si si sebelah kiri dari listnya. Lalu untuk node yang telah dikunjungi kita tambahkan dengan node saat ini. Lalu kita cek apakah node saat ini sama dengan node yang sudah tujuan kita. Maka jika sama, maka akan mengembalikan uh, uh, node ataupun jalur yang sudah dikunjungi, yang pernah dikunjungi. Jika bukan tujuannya, maka tambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi. Ini kita looping tetangga dan tetangga dari si grabnya. Dari grabnya itu kita ambil node saat ini serta list yang kosong tadi. Kita pakai kondisi jika tetangga tidak dikunjungi, maka node-node yang dikunjungi akan ditambahkan dengan tetangga. Kita buat jalur baru di mana kita membuat list dari jalur-jalur yang ada. Lalu jalur yang baru itu kita tambahkan dengan tetangga yang tadi. Lalu Q ataupun antrian tadi kita tambahkan dengan tetangga dan jalur baru. Maka akan mengembalikan kota ataupun node yang sudah dikunjungi.
ataupun jalur tidak ditemukan. Baik, di sini saya bagian di sini itu menjelaskan BFS, di mana start dari S, goalnya G. Lalu kita panggil BFS, function BFS, di mana parameternya toy grab, start, dan goal. Lalu kita cetak hasil BFS-nya, yaitu startnya dan goalnya. Lalu kita cetak urutan kunjungannya, di mana kita panggil si BFS visited order. Lalu kita panggil juga BFS pad untuk menampilkan jalur yang ditemukannya. Dan kita buat kondisi jika tidak ditemukan jalurnya. Lalu di sini saya ada function DFS, yaitu mencorong ke bawah. Parameternya grab, start node, dan goal node. Kita buat stack, di mana menambahkan node awal beserta jalurnya. Node awal dan jalurnya, lalu kita atur yang sudah dikunjungi dengan node yang sudah dikunjungi. Lalu untuk list untuk mencatat urutan semua node yang sudah eksplorasi. Kita buat daftar-daftarnya. Lalu kita looping si stacknya tadi. Node saat ini ataupun jalur saat ini akan di pop, yaitu dikeluarkan dari paling atas sistem stacknya. Nah, selanjutnya jika node saat ini sedang dikunjungi sudah pernah dikunjungi ataupun sudah dieksplorasi, maka akan dilewati. Jika node sudah dieksplorasi, maka tambahkan node saat ini. Lalu yang sudah dieksplorasi kita tambahkan juga. Lalu kita cek apakah node saat ini sama dengan node tujuannya. Jika sama, maka akan mengembalikan daftar node yang sudah dikunjungi dan jalur-jalurnya. Lalu kita looping tetangganya, kita balikkan, di mana kita ambil grab, yaitu di dalamnya itu node saat ini dan daftar tempat yang dikunjungi. Jika tempat yang dikunjungi atau tetangga yang dikunjungi itu tidak dalam eksplorasi, maka akan membuat jalur baru, di mana kita akan buat list dari jalur-jalur yang dikunjungi. Jalur-jalur yang dikunjungi akan ditambahkan dengan cara menambahkan si tetangga-tetangganya tadi. Lalu stoknya itu kita tambahkan dengan tetangga tadi dan jalur yang baru. Dan kita kembalikan kota-kota yang sudah dikunjungi ataupun jalur-jalur yang tidak ditemukan. Di sini untuk melanjutkan DFS, kita panggil DFS dengan parameter toy grab, start, dan goalnya. Kita cetak start dan goalnya, lalu kita cetak urutan kunjungannya, lalu kita cetak jalur ditemukan dan jika jalur tidak ditemukan. Nah, ini untuk kasus yang kedua, untuk map grab. Ini daftar kota yang Los Angeles terhubung dengan Las Vegas, San Francisco, Phoenix. Jika startnya Las Vegas dan goalnya Calgary, maka kita panggil function BFS, lalu kita cetak si start dan goalnya, lalu kita cetak si jalurnya, dan jika jalurnya tidak ditemukan, dan kita cetak juga jumlah langkahnya dengan cara memakai length atau panjang. Selanjutnya, untuk menggunakan pencarian DFS, kita panggil function DFS, cetak start dan goalnya, kita cetak juga jalur yang ditemukan, dan jika jalur tidak ditemukan, kita cetak juga jumlah langkah yang ditempuh di sini. Baik, untuk tugas dari Pak Ari, saya buat implementasi code-nya, di mana kita pakai library yang sama, import, kita ambil library DQ dari modul collection. Kita buat kota-kotanya, misalkan Raya terhubung dengan Baliga dan Persea, Baliga terhubung dengan Raya, Tarutung, dan Siantar, Persea terhubung dengan Raya dan Siantar, Narumunda terhubung dengan Siantar, Sidamanik terhubung dengan Siantar dan Spauldon terhubung dengan Tarutung dan Sidamanik. Kita buat function dari DFS, di mana parameternya grab, start, goal, pet, sama north,
lalu visited. Jika path-nya itu atau jalurnya itu tidak ada, maka cetak path itu sebagai list kosong. Jika jalur kunjungannya tidak ada, maka atur yang dikunjungi itu tidak ada. Jalurnya kita tambahkan dari si startnya, lalu yang dikunjungi kita tambahkan dari yang si startnya. Jika start sama dengan kota yang awalnya sama dengan goalnya, maka akan mengembalikan si jalurnya itu. Kita buat perulangan jika tetangganya dari si ini grab di mana startnya itu kota awalnya. Jika tetangganya tidak dikunjungi, maka kita panggil si dfs functionnya grab neighbor goal path, kita jalurnya kita copy, lalu kunjungannya kita copy. Jika jalur baru, maka akan mencetak jalur baru. Jika tidak, maka tidak ditemukan DFS-nya. Baik, untuk BFS-nya yaitu kita buat parameternya grab start dan goal. Di sini kita buat queue, di mana DQ start dan start. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai melacak noda ataupun kota yang sudah dikunjungi. Lalu kita buat perulangan si queue ataupun antreannya, vertex ataupun path-nya itu kita ambil dari antrian dari sebelah kiri. Jika vertex-nya itu adalah goal, maka akan mengembalikan jalurnya. Jika vertex tidak dikunjungi, maka vertex yang dikunjungi itu akan ditambahkan dengan vertex. Jika tetangganya dari dalam grafik itu adalah vertex, kita looping. Jika tetangga itu tidak dikunjungi, maka antrian itu akan ditambahkan dengan tetangga dan juga jalur dan tetangga kita gabung. Lalu untuk testing, misalkan startnya adalah raya dan targetnya adalah Tarutong, kita cetak DFS di mana kita panggil functionnya, lalu kita buat parameternya, maka akan mencetak DFS-nya raya Bali Tarutong dan BFS-nya raya Bali Tarutong. Sekian dari penjelasan saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.